untuk berbicara, bicara. Tugas Anda itu diragukan, ya, karena Anda dibayar gitu loh. Cara Anda meyakinkan rakyat, bicara. Dari apa yang kita perbincangkan malam ini, dan saya ingin menyatakan suatu sebagai pengantar, ya, karena gambar besar ini harus diurai supaya kalau ada lubang di depan kita bisa menghindar, begitu. Dan karenanya harusnya dari awal fokus dari perdebatan kita tentang tema, karena ini ada dua kata penting dalam tema malam ini. Yang pertama adalah netralitas, yang kedua adalah soal debat, atau kalau kita perbaiki mungkin menurut saya ya debat itu lebih penting untuk kita elaborasi apa makna debat, lalu kemudian tentang netralitas, ya, karena kalau tentang netralitas KPU itu kan seharusnya itu sudah ada duduk perkaranya, karena tidak saja kita memiliki Undang-Undang Dasar yang pasal satunya itu menyebut tentang komitmen kepada negara kesatuan, ya, atau NKRI. Pasal kedua menyebut tentang kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan pasal ketiga itu tentang negara hukum. Di bawah negara hukumlah semuanya diselenggarakan, ya, termasuk undang-undang tentang pemilu yang saya kira juga sudah sangat detail, ya, sehingga improvisasi yang berlebihan yang saya lihat dalam rapat-rapat KPU itu yang ngawur menurut saya itu, ya, terlalu banyak improvisasi yang bahkan tendensinya itu satu sisi mereduksi konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat, dan sisi yang lain juga tidak memenuhi makna dari kata-kata debat itu sendiri sebagai salah satu tradisi di dalam demokrasi dan pemilihan kandidat, ya. Kita belum bicara misalnya bahwa tahun ini untuk pertama kali dalam sejarah kita memilih presiden atau eksekutif dengan legislatif secara bersamaan, sehingga kesibukan kita nonton presiden itu menyebabkan kita lupa bahwa tahun ini tanggal 1 Oktober itu akan dilantik tambahan 15 anggota DPR, ya, menjadi 575 orang dari 560 orang, dan orang-orangnya juga tidak difasilitasi untuk berdebat, untuk kita tahu pikiran-pikiran mereka apa gitu. Dan sekarang kita melompat fokus kepada cuma 2 orang ini gitu. Padahal dalam sistem kita anggota DPR dan anggota atau presiden itu sama-sama penting kualitasnya untuk diperlombakan. Nah, jadi KPU itu sebetulnya ngotot dengan frame itu gitu. Itu yang saya lihat. Mohon maaf Pak, dari KPU saya nonton di mobil dari omongan Anda, kami memfasilitasi, kami menerima usulan, ya kan, kami meneruskan pandangan dari tim nomor 2. Itu nggak boleh begitu Pak, debatnya itu, yang rapatnya itu. Bapak stick, ini undang-undangnya bilang gini, dan kami ditugaskan untuk menyiarkan kepada masyarakat untuk seluas-luasnya dimengerti siapa kandidat kita ini, dibongkar siapa dia. Ini tugas kami dalam negara, dalam sesuai dengan falsafah demokrasi kita, kedaulatan rakyat kita. Ini yang akan kami lakukan. Silakan menginterpretasi undang-undang yang sudah baku itu gitu. Jangan kemudian dianggap undang-undangnya nggak ada sehingga semuanya negotiable, ya. Itu yang membuat Anda kemudian jadi nampak nggak netral, ya. Dan ada kepentingan pencitraan di tengah jalan gitu. Karena Anda sendiri nggak ngerti cara membela diri. Dan ini saya menyayangkan, padahal kita ini sudah punya sistem penyelenggaraan pemilu yang lumayan baik. Meskipun kalau saya mengusulkan itu harusnya itu menjadi satu cabang kekuasaan yudikatif itu, ya. Harusnya ada peradilannya khusus. Tapi kan sudah ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Ini kan semua diselenggarakan untuk menjaga supaya KPU itu netral, KPU tidak tergelincir. Itu sudah ada, nggak usah khawatir itu loh. Cuman kecenderungan untuk tidak punya konsep dan nggak memahami apa maksud dari undang-undang itu dan sikap Anda apa, itu yang membuat kemudian kelihatan geger gitu. Banyak kontroversi nggak dijawab, tapi begitu ada kontroversi 7 kontainer tiba-tiba tampil kayak jagoan begitu. Kami laporkan ini, ngajak petahana seolah-olah untuk ngeroyok karena di sebelah itu ada tim sebelah. Kan ini yang orang kemudian lihat ini nggak netral ini gitu loh. Padahal kalau Anda stick saja dengan tugas-tugas rutin Anda,
Dan saya kira press roomnya KPU itu mungkin tahun ini tuh paling sepi tuh. Dulu saya tahu ya, press roomnya KPU itu di zaman Bu Husnul juga sebagai komisioner dulu, itu paling ramai, nyari wartawan tuh paling banyak di sana. Sekarang kurang ramai. Dan kayaknya nggak ada keasikan untuk berbicara. Bicara. Tugas Anda itu diragukan, ya. Karena Anda dibayar gitu loh. Cara Anda meyakinkan rakyat bicara. Kami benar, ini dasar hukumnya, silakan periksa. Ada keraguan DPT, jelaskan seperti ini. Ada keraguan tentang kotak suara yang bisa hancur kena hujan, jelaskan gini. Sampai orang puas. Itu tugas Anda. Ya, jangan kemudian ini ada upaya untuk menghancurkan wibawa penyelenggara pemilu. Itu tugasnya, menghancurkan wibawa Anda. Anda jawab itu. Itu cara negara itu bersikap. Anda dipilih sebagai jagoan-jagoan untuk menjelaskan itu gitu loh. Jadi jangan baper begitu gitu loh. Jawab aja karena Anda digaji untuk itu. Nah, jadi itu sistem ini namanya yang bekerja. Nah, padahal kita sebenarnya ingin tahu soal debat ini Bang Karni, karena saya terus terang penasaran. Apa yang kita lihat selama ini belum maksimal membongkar siapa kandidat ini gitu loh. Dan kandidat ini juga tidak dihadirkan secara telanjang di depan kita selama ini. Itu seharusnya hak rakyat untuk tahu siapa pemimpinnya, karena dia harus bersaksi di kertas suara, di kotak suara atas nama Tuhannya bahwa saya pilih orang ini, dan bertanggung jawab kalau orang Islam dunia akhirat. Itu saya harus tahu siapa dia. Ini yang harusnya dibongkar. Hak rakyat untuk tahu itu. Jangan kemudian perdebatannya teknis. Ini jadi perlu apa tidak? Ya kan? Akhirnya dikurang-kurangi dan sebagainya. Reduksi terhadap penampilan pemimpin atau debat ini di ruang publik menurut saya peniadaan. Dan itu yang kita sedihkan gitu loh. Maka KPU itu tahun ini sebetulnya atau periode ini kita diberi waktu panjang. Ini yang saya sering bilang berkali-kali. Tahun ini itu tinjunya kalau biasa itu 12 ronde. Tahun ini tinjunya seperti dibikin 30 ronde. Karena dulu kan kita pileg dulu, habis pileg baru pilpres. Cuman hampir 3 bulan saja waktu. Sekarang hampir 8 bulan kita dikasih. Tapi 5 bulan tuh kosong permainan. Dan seperti tidak ada regulasinya. Akhirnya orang ngadu macam-macam. Ada yang mau ngadu baca Quran lah. Ada yang mau ngadu siapa yang lebih gagah kali kira-kira begitu, siapa yang lebih lebar dadanya, siapa yang suka ke fitness. Menjadi kayak begitu karena ini 5 bulan seperti diabaikan. Padahal 8 bulan atau 7 bulan itu harusnya sebuah pertunjukan bagi rakyat, kebahagiaan rakyat, pesta rakyat untuk menyambut datangnya pemimpin baru di legislatif dan di eksekutif. Itu yang kita pengen lihat sehingga betul-betul enak. Mana pemimpin yang jago, yang bisa berdebat, yang bisa menceritakan apa masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, yang bisa mengembangkan, menjelaskan kepada kita arsitektur Indonesia itu dalam semua bidang, ekonomi, sosial, politik, budaya, ideologi dan sebagainya. Itu akhirnya hilang. Dan kita direduksi 20 triliun lebih ini 5 kali debat ya, dibagi dengan 4 orang, saya bilang sekitar 1,25 kali per orang, sangat sedikit sekali. Dan akhirnya mau langsung dibikin debat dengan soal yang dibocorkan. Saya tahu ya, visi misi pasti sudah dibikin oleh konsultan. Saya download visi misinya itu. Dan hampir sama, saya punya banyak kritik sebenarnya. Nanti kemudian juga dibocorkan, jawabannya pakai konsultan lagi. Nanti dia cuma tampil 80 menit. Mungkin dia bawa kerpean, kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas dia terbatas hadir di situ. Intinya kita nggak tahu siapa orang ini. Ada pikiran nggak dia? Ngerti nggak dia nanti kalau dia mimpin hari pertama, sebulan pertama, dia mau ngapain bagi bangsa ini? Sehingga kita kayak orang bego semua. Nonton pertunjukan bego gitu loh. Kan itu yang harus dijawab. Terus terang ya, saya banyak keluhan terhadap sistem ini. Tapi kan power kita kan bagi-bagi. Sebenarnya KPU saya banyak kritik karena di teman-teman di Komisi 2 itu kadang-kadang seperti sulit mengikat. KPU kadang-kadang menambah regulasi sendiri. Ada yang ada dalam undang-undang dikeluarkan dari undang-undang. Ada yang nggak ada dalam undang-undang seperti pembatasan kandidat itu yang dianggap pidana dan sebagainya dibikin oleh dia. Waktu kita panggil karena di Komisi 2 nggak selesai, kita panggil ke pimpinan, jawabannya apa? Kami sudah memanggil ahli-ahli dan ahli-ahli setuju. Ini dalam rangka
mengikuti hawa dari pemberantasan korupsi. Loh, Anda ini siapa? Anda nggak boleh menjadi pembuat undang-undang. Meskipun Anda bisa panggil pakar ke situ, orang paling pintar ke situ, Anda tetap bukan pembuat undang-undang. Nah, itu KPU banyak masalah selama ini gitu loh. Nah, karena itu saya kira ini waktu tinggal sedikit. Mari kita kembalikan, mari kita sambut pemimpin kita yang tinggal 2 pasang ini gitu ya, dengan satu penyelenggaraan yang lebih baik gitu, yang lebih antusias, yang lebih membuat orang tuh nanti melihat, menonton tuh lebih hebat dari pertandingan sepak bola Piala Dunia itu. Tepuk tangan, nonton bareng dan sebagainya. Karena kita menyambut pemimpin. Jangan kita ini kayak nggak ada, tiba-tiba pemimpin udah berganti aja, kita nggak tahu siapa orang ini. Saya kira itu mungkin pengantar.